Saat melantunkan surah Maryam ayat ke-38 hingga 40, suasana haru kembali menyelimuti suasana Masjid Hattangi dan penglihatan mereka. Jika hal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Tetapi, orang-orang yang zalim pada hari itu di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata dari kebenaran. Berilah wahai Rasul hari penyesalan, yaitu ketika semua urusan diputuskan dan kematian didatangkan, seakan-akan kambing berwarna sangat putih yang kemudian disembelih, lalu diputuskanlah urusan di antara makhluk. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang kafir masuk ke dalam neraka. Mereka berada di dunia dalam keadaan lalai terhadap apa yang diperingatkan terhadap mereka, dan mereka tidak melakukan amal soleh. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya setelah kebinasaan mereka. Sedangkan kami tetap kekal sesudah kebinasaan mereka dan hukum kami tetap berlaku pada mereka. Kepada kamilah tempat kembali mereka, lalu kami membalas mereka atas perbuatan mereka. Salah satu inti yang dapat dipetik dari surah Maryam ayat ke-38 hingga 40 ini adalah dahsyatnya hari akhir. Hari akhir seakan menjadi sebuah pertengahan fase hidup bagi manusia, antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Hari akhir di mana ada masa perhitungan mengakhiri masa dunia yang sementara. Dan berdasarkan keputusan Allah, di hari akhirlah manusia akan menjalani kehidupannya yang abadi, yaitu alam akhirat. Kita harusnya menyadari betapa menyedihkan dan tersiksanya orang-orang lalai, yaitu mereka yang tidak melakukan amal soleh ketika masih berstatus sebagai penghuni dunia. Manusia lalai itu adalah mereka yang membentangkan seluruh kehidupannya pada kehidupan duniawi. Padahal, bumi dan seluruh isinya adalah kepunyaan Allah. Namun orang-orang yang lalai serasa memiliki kuasa penuh dan merasa menguasai bumi karena kepemilikan harta dan tahta. Tapi, alangkah beruntungnya kita, umat Islam yang bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita, umat yang bersaksi atas keesaan Allah dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, telah diberikan peringatan dalam surah Maryam ke-38. Rasulullah SAW diutus untuk memberi peringatan akan hari penyesalan. Inilah bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Peringatan ini seakan menjadi sebuah pagar pengaman di tepian jurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya akan membagi manusia kepada dua golongan di masa hari pembalasan. Insan-insan yang beriman akan masuk dan terjamin menjadi penghuni surga. Sedangkan yang kafir niscaya akan merasakan dahsyatnya siksa neraka. Tapi sekali lagi, sebelum pembagian itu terjadi, Allah mengutus makhluk ciptaannya, manusia yang terpuji akhlaknya, Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan penjelasan dan pengajaran. Rasulullah SAW diutus hanya untuk mensalehkan akhlak, karena seorang yang soleh akhlaknya inilah yang nantinya dimudahkan menuju surga. Sesungguhnya aku diutus untuk mensalehkan akhlak. Hadits riwayat Bukhari. Dan panduan menjadi seorang yang soleh seperti yang diteladankan oleh Rasulullah terdapat dalam Al-Quran. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadits riwayat Muslim. Semakin jelaslah betapa beruntungnya kita yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kepercayaan kita terhadap Al-Quran membuat semangat beramar ma'ruf menjadi berlipat karena janji surgawi. Dan keyakinan terhadap Al-Quran juga meningkatkan penjagaan diri dari perbuatan yang mungkar yang pasti akan mendapatkan balasan. Keimanan pada Al-Quran sejatinya membawa kita pada sikap beriman kepada datangnya hari akhir. Rukun iman yang 6 itu sejatinya saling terkait. Iman kepada Allah pasti membawa keyakinan terhadap malaikat-malaikat Allah yang menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul pilihannya. Dan salah satu tugas utama para utusan Allah sesuai dengan risalah kenabiannya adalah menanamkan iman terhadap datangnya hari kiamat
atau hari akhir. Kedatangan hari akhir ini rupanya mulai dimaknai oleh manusia dengan keterbatasan nalarnya sebagai munculnya maha bencana. Setidaknya itulah yang coba digambarkan manusia ketika mereka mencoba memvisualisasikan kiamat dalam dunia sinema. Dan cara Hollywood menggambarkan datangnya hari akhir adalah frase "This is the end of the world" yang diucapkan oleh pemimpin dunia bergelar Presiden Amerika Serikat. Hantaman asteroid dalam Armageddon dan Deep Impact, banjir besar dalam 2012, atau bekunya permukaan bumi seperti yang disajikan oleh The Day After Tomorrow, seakan mempermainkan kita pada sebuah keyakinan bahwa sedahsyat apapun bencana, tetap ada manusia penyelamat. Mereka seolah menantang kita untuk meramalkan bagaimana hari akhir itu akan terjadi. Dan mereka seolah berkata, beberapa jagoan bisa menyelamatkan kepunahan manusia dengan kecanggihan dan kemutakhiran teknologi. Tapi sikap kita jelas, iman kita mutlak, dan kepercayaan kita tak boleh goyah pada satu ketentuan Allah mengenai hari akhir. Seperti firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat pertama hingga ke-6. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Kiamat itu pasti datang dan tiba-tiba. Karenanya manusia tak akan mampu merencanakan keselamatannya. Kiamat itu membuat gunung dan bumi menjadi debu yang berterbangan. Maka pasti tiada manusia yang selamat dan bertahan melaluinya. Film dengan garis cerita serupa mungkin akan terus diproduksi dan semakin tinggi realitasnya, meski itu fiksi belaka. Sehingga bukan tidak mungkin kita seolah menyelamatkan diri ketika kiamat tiba setelah mendapatkan inspirasi dari kisah fiksi. Keimanan terhadap hari akhir sejatinya bermuara pada satu perkara, yaitu persiapan kita untuk menghadapinya. Hari akhir tak dapat dihindarkan dan tak bisa dihindari. Hari hisab akan tiba dan kita pasti akan merasakan keadilan atasnya. Maka hikmah ayat-ayat mengenai kiamat adalah peningkatan semangat untuk mempersiapkan bekal terbaik menghadapi masa pembalasan. Sehingga kita bukanlah orang-orang yang lalai lagi menyesal. Persiapan terbaik menghadapi kiamat tidaklah mungkin tercapai ketika diri ini masih menjadikan dunia dan seluruh isinya sebagai target pencapaian. Mari kita bersama-sama memahami bahwa menjadi pria dewasa yang bekerja adalah